tadi di dalam. Ya, tadi aspirasi-aspirasi dari Gen Z, milenial terkait potensi Jakarta ya, untuk lebih banyak ruang manusia, lebih banyak ruang untuk jalan kaki, lebih banyak ruang hijau, ya, dan diinspirasi oleh tokoh-tokoh yang peduli dengan gerakan-gerakan membangun kota lebih humanis. Jadi masukannya adalah sebagian nanti akan jadi sebuah program ya kalau memang takdirnya ada buat pasangan Ridho, sebagian juga himbauan bahwa kota ini kalau mau maju dengan cepat warganya harus ikut berpartisipasi dalam membentuk sumbang gagasan, dalam membentuk komunitas ya, karena kota kita adalah tanggung jawab kita ya. Tadi ada yang merasa stres tinggal di Jakarta, pengen satu aja ada dinding buat teriak katanya kan. Nah itu sampling aja dari contoh kecil betapa kota ini butuh ruang-ruang yang lebih manusiawi, lebih humanis, sehingga dan ruang hijau. Makanya ada gerakan nanti penghijauan Jakarta supaya Jakarta nggak masuk lagi kota stres nomor 9 di dunia ya, kira-kira begitu. Kang Emil kan udah lumayan keliling-keliling Jakarta nih Kang, dengan aspirasi yang ada udah kebayang mungkin di kepala akan seperti apa nanti? Nggak, udah kebayang. Insya Allah nanti diterjemahkan. Karena membangun Jakarta kan setengahnya gagasan calon gubernur, setengahnya adalah gagasan warga. Kang Emil, tadi soal KPU Jakarta sudah menentukan tema debat penguatan SDM dan transformasi kota global. Tanggapannya Kang? Ya nanti disiapkan hasilnya, saya bahas di debat aja, tidak di sini lah ya, panjang soalnya. Yang pasti sekarang latihan debat, bagaimana menyampaikan gagasan dalam waktu yang pendek-pendek gitu aja. Ada persiapan tadi soal trotoar. Debat ini kan kayaknya Kang Emil banget ya sama Kang Soto. Iya, temanya Kang Emil penguatan SDM dan soal transformasi kota global. Tapi mungkin ada nggak sih persiapan khusus tadi terkait poin ini kan udah akang banget ya. Ya nanti kalau SDM kan terdiri dari SDM berbentuk pendidikan, SDM dalam bentuk kota yang lebih humanis kan, SDM yang dalam bentuk peningkatan demokrasi dan lain sebagainya. Udah ada programnya ya. Mungkin di doorstop nggak akan cukup, tapi intinya semua topik juga pasti harus kita kuasai, kita bahas. Insya Allah debat sudah siap. Kang, tadi kan soal trotoar, Kang Emil bilang kalau ada trotoar itu ada wadah biar ada kegiatan. Tapi kan kalau di Jakarta kita lihat itu banyak trotoar udah besar-besar, tapi malah diisinya sama pedagang yang malah ngalangin buat orang beraktivitas gitu. Nah, solusi dari Kang Emil sendiri gimana sih biar pedagang tuh bisa nggak naruh dagangannya di trotoar? Bukan soal nggak naruh, ruang itu harus berbagi, yang penting tidak melanggar aturan. Yang menjadi masalah itu kalau melanggar aturan. Karena masyarakat juga butuh, tinggal nanti ruang-ruang, kan di luar negeri juga sama, ruang-ruang kaki lima, tapi kaki limanya itu didesain gitu ya, sehingga cantik, tapi ekonomi tetap berjalan, nggak ada masalah. Intinya ruang harus adil, tidak melanggar aturan, dan secara estetika kota tetap baik. Oke, terima kasih. Politika, survei carta politika sedikit itu tanggapannya Bang. Oh iya, siap. Kang, siap. Pik. Bentok. Ini Bang, buka jalan ya. Maaf ya. Maaf, buka jalan ya. Oke, siap. Mohon izin. Halo, Tangga. Tangga. Dalam ya? Iya. Ini tuh menjadi bagian. Nah, selamat datang. Silakan Kang Emil. Yang ini adalah satu evolusi yang ini salah ya, bermaksud 3.0, di mana jalur pejalan kaki itu sebenarnya menghubung apa sih elemen yang harus ada di sana, dan sebenarnya bagaimana
jalur jalan kaki itu menjadi kok kita kayaknya susah banget untuk bersama jalan kaki, harus naik mobil. Itulah yang kemudian saya yang paling mendasar itu hanya dibikin oleh pemerintah kepada yang paling kemudian lebih kepada jalur jalan kaki misalnya. Jadi bagaimana kemudian kolaborasi keuntungan atau gain yang didapat itu tidak hanya pada sisi perspektif yang sifatnya itu datang pada kota dan dimulai dari jalur jalan kaki yang paling mendasar. Dan itu dari pameran yang saya lakukan di depan itu sebenarnya menjadi inspirasi bahkan penyeberangan multiguna yang ada di duku atas ya, hubungan antara LRT LRT dengan Raksasa tadi sedikit tadi Pak. Dan ini ada dulu Bang, dia memberikan satu kesempatan buat lebih banyak orang untuk menyeberang dan berinteraksi dengan Pak lebih baik, dan kita buat supaya lebih mudah dan lebih seamless. Ini juga menjadi lebih inklusif. Ujung-ujungnya kita mau datang ke tempat-tempat aktif yang menggunakan data. Jadi mungkin itu dari saya. Kira-kira operator bisa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf dulu ya, saya terlambat ya, karena harus podcast dulu dengan Roma Irama. Tadinya harusnya jam 5, karena kekesalan dan terjawab oleh penguasa saat itu. Tapi kada, menang, gitu ya. Terus ya sudah berlanjut. Waktu saya Wadaya Marah, Bandung Creative City Forum, bikin Indonesia Berkebun, pernah dapat dari Google Chrome, bikin macam-macam. Mengambil peran kota terlalu banyak, pusat pemerintahan, pusat politik, pusat bisnis, pusat ini, pusat itu kan, sehingga seluruh republik melihat kalau sukses saya harus di Jakarta. Akibat dari konsep tadi, gitu ya, seolah-olah harus ke Jakarta. Maka sebenarnya idealnya di republik ini ada kota-kota lain yang cita-citanya seperti orang-orang yang tinggal di Jakarta. Kang Emil, orangnya dong, tadi bilang kesel. Keselnya apa sih? Saya ditangkap KPK. Dan wali kota setelah saya ditangkap KPK. Jadi itulah penting dari pemimpin, maaf ya. Saya beresin korupsi lewat izin. Boleh dibantu? Belum. Ya. Nah dulu saya takut banget kalau korupsi. Betul. Ya. Ini aja yang ada, bawa tekanan. Katakan sederhana, beresin trotoar, coba Google. Trotoar Asia Afrika cosplay. Tidak ada kegiatan Bang. Tidak ada trotoar, tidak ada aktivitas. Ada trotoar, ada aktivitas. Trotoar jelek, aktivitasnya terbatas. Trotoarnya keren, aktivitasnya juga keren. Ini saya beresin. Dulunya nggak ada orang jalan di sini. Coba cosplay tadi, Asia Afrika cosplay.